Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang kembali ke Washington lebih awal dari rehat akhir pekannya di Delaware untuk membahas tanggapan pada serangan drone dan rudal Iran terhadap Israel. Presiden Biden mempercepat rehat akhir pekannya untuk kembali ke Washington dan bertemu dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih. Biden juga berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menegaskan komitmen Amerika mendukung pertahanan Israel. Dalam pernyataan tertulis, Biden mengutuk dengan sangat keras serangan Iran dan proksinya di Yaman, Suriah, dan Irak terhadap fasilitas militer Israel. Biden mengatakan telah memerintahkan militer Amerika menggerakkan pesawat dan penghancur pertahanan rudal balistik dan membantu Israel menembak jatuh hampir semua drone dan rudal. Pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim sistem pertahanan udara mereka berhasil menangkis drone dan rudal Iran. Sementara Pentagon mengatakan Amerika membantu mencegat puluhan drone dan rudal. Ini adalah serangan besar-besaran langsung pertama Iran ke Israel dengan lebih dari 300 rudal dan drone yang hampir semuanya berhasil dihentikan IDF dan Amerika. Namun ada juga ledakan yang terlihat di langit malam di Yerusalem, sementara sirine serangan udara memperingatkan warga untuk berlindung. Iran mengatakan serangan ini adalah untuk membalas serangan Israel terhadap konsulatnya di Suriah awal April, yang mengakibatkan tewasnya 16 orang, termasuk 2 jenderal pengawal revolusi Iran. Sementara itu, Kamis lalu Presiden Joe Biden mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang dan Presiden Filipina di Gedung Putih. Pertemuan trilateral ini diharapkan bisa mengirim pesan kepada Tiongkok untuk menghentikan tindakan agresifnya di wilayah Laut Cina Selatan. Kapal penjaga pantai Tiongkok terlihat mengerahkan meriam air dan melakukan manuver berbahaya terhadap kapal Filipina di Laut Cina Selatan. Meningkatnya tindakan agresif Tiongkok ini jadi bahasan utama KTT trilateral antara Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Tiongkok dengan taktik intimidasi zona abu-abu termasuk menyeruduk kapal-kapal hampir dapat memicu pengaktifan perjanjian pertahanan bersama antara Washington dan Manila. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part. Menurut analis, dengan meningkatnya aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan, Filipina dan Amerika perlu menentukan penerapan pertahanan bersama. That China has blurred the lines so much with its Coast Guard and militia that we can't treat China the way we would treat normal armed actors. That China intentionally hides its military force behind civilians, and that we need to be more flexible. Sementara Jepang dihadapkan pada kekhawatiran serupa atas sengketa kepulauan di Laut Cina Timur yang disebut Tiongkok sebagai Tiaoyi atau yang disebut Jepang sebagai Senkaku. Pekan sebelumnya, Filipina, AS, Jepang, dan Australia lakukan latihan gabungan Angkatan Laut dan Udara di Laut Cina Selatan. Ini disambut kritik dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok. 中方坚决反对抱持冷战思维、搞小集团政治的做法。坚决反对制造和激化矛盾、损害他国战略安全和利益的言行。 Dalam KTT diumumkan langkah-langkah baru pertahanan maritim, juga investasi infrastruktur di Filipina dan kolaborasi dalam upaya bantuan kemanusiaan global. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kota San Francisco, yang merupakan salah satu kota padat penduduk di Amerika yang mengalami penurunan tajam jumlah warga selama pandemi COVID. Tapi data sensus terkini menunjukkan jumlah penduduk San Francisco akhirnya bertambah dan perkembangan situasi ketenaga kerjaan di pusat industri teknologi ini diperkirakan sebagai salah satu pemicunya. Sebagai salah satu kota paling padat penduduk di Amerika Serikat, San Francisco di negara bagian California juga sempat mengalami eksodus besar-besaran warganya saat darurat pandemi COVID. As a chef, a lot of my friends have left. Tapi koki restoran ini belakangan mencermati perkembangan sebaliknya. I just started getting the phone calls asking if I know of anybody with jobs available in our industry again, which is huge for us.
Data sensus menunjukkan San Francisco kehilangan 6% lebih penduduknya selama pandemi. Tapi sejak Juli 2022 hingga Juli 2023, penduduk San Francisco bertambah sekitar 1.200 orang. I think the pandemic really changed a lot of people's lives, so I'm glad they're coming back. I think that's wonderful. We spent a lot of time in Tahoe. A lot of people went to Tahoe. They weren't prepared for year-round life in Tahoe. So I'm not surprised that people want to come back. Banyak warga yang pindah tadinya memanfaatkan kebijakan bekerja dari rumah saat darurat pandemi untuk pindah ke kota lebih kecil dengan biaya hidup lebih murah. Now employers are being a little bit fussier in some cases about people showing up in person at least a few days a week. And I think that's drawing people back to California. Masih ada perdebatan mengenai apakah eksodus sudah berhenti atau baru melambat saja. We have a lot of sellers who have previously would have left the city. Now they're upgrading and staying in the city, buying bigger and better homes. We have clients who are locating and relocating back to the Bay Area. Perusahaan properti Redfin mencatat terjadi penurunan tajam penjualan rumah pada kuartal terakhir 2023. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok kedai bernama Kopiku yang memperkenalkan nikmatnya kopi tubruk Indonesia kepada para pecinta kopi di San Francisco Bay Area. Kedai kopi ini tidak hanya menyajikan berbagai minuman kopi khas tanah air dengan pemanis gula aren dan pandan, tapi juga sekaligus memperkenalkan Indonesia kepada warga setempat. Pada awal pertama kali kita buka coffee shop ini, hari pertama kita cuman menghasilkan $100 hari itu. Ternyata pecinta kopi di San Francisco Bay Area menanggapi positif kehadiran Kopiku, kedai kopi yang menyajikan kopi Indonesia. Menurut Amanda Cinitra, salah satu pemiliknya, kini mereka dapat meraup penjualan $600 hingga $700 per hari, bahkan lebih besar di akhir pekan. Kita menyuguhkan single origin kopi dari Indonesia. Jadi karena saya sadar ya ketika saya berkecimpung di dunia kopi di Amerika, ketika saya berbicara dengan orang-orang di sini, mereka selalu punya persepsi kopi Indonesia itu robusta. Kopi Indonesia itu kurang enak. Kopi yang murah, yang curah, yang dipakai oleh brand-brand yang memakai banyak sirup di kopinya. Membidik pangsa pasar pecinta kopi sejati yang mencari kopi spesial, Kopiku juga ingin mempromosikan Indonesia. Kedai kopi yang terletak di pusat kota San Francisco ini juga menyajikan camilan khas Indonesia seperti arem-arem dan kopi tubruk. Yang juga berbeda, kopi yang ditawarkan tidak memakai banyak sirup. Mereka hanya memakai sirup gula aren dan pandan yang dibuat sendiri. It's got that roasty, melty flavor that you want in a coffee. It just has a warm feeling. It's good stuff. Diakui Amanda, setiap hari selalu ada pelanggan yang memberikan apresiasi sehingga ia yakin kopi Indonesia akan semakin dikenal di Amerika. Dari San Francisco, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohannes dan tim VOA.